Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sore ini di Senin sore kita bisa bertemu lagi bersama-sama lagi dalam acara rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Dikdaya atau Podcast Dialog Dakwah Budaya. Acara ini disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh Institute Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan acara ini disiarkan melalui ruang Zoom meeting, disiarkan langsung juga melalui channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga disiarkan melalui akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari tadi di ruang Zoom meeting, sudah setia setiap Senin sore membersamai kami dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Terima kasih sekali lagi yang sudah juga bergabung di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan yang sudah bergabung di akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ini lain daripada sore-sore yang kemarin karena kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa. Kalau biasanya kita didampingi oleh ibu-ibu dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, hari ini sudah hadir di studio kami Bapak Dr. Agus Sudaryanto SHMSI. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Nahar dan seluruhnya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Agus. Ini Bapak Agus sudah sudah mau diundang, kami undang untuk memberikan bukan materi ya Pak ya, diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang budaya. Pak Agus ini sehari-hari beliau adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, gitu ya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak, perkuliahan sudah mulai aktif lagi? Belum, ini kan masa ujian Pak, baru masa ujian. Jadi ujiannya online. Iya, online. Masih tapi online. Dosennya tetap datang ke kampus tiap hari ya Pak? Maunya enggak. Terima kasih sekali lagi Bapak Agus yang sudah diriwahi, dirusuhi sama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, sudah kerso hadir di Senin sore ini. Sore ini kita akan berbincang-bincang, akan sharing tentang perempuan dan budaya hukum. Narasumbernya bapak-bapak, tapi kita tetap bicara tentang perempuan ya. tentang perempuan Aisyah ya Pak ya. Iya, kami juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sharing atau mungkin memberikan pendapat atau bertanya tentang tema kita kali ini. Silahkan Bapak nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom meeting bisa bertanya melalui room chat, atau yang sudah bergabung di Facebook maupun di YouTube bisa berpendapat atau bertanya di kolom komentar. Oke, Pak Agus, saya sebenarnya buta sekali, rada nggak pede ini menjadi host dengan bahasan perempuan dan budaya hukum. Biasanya ngobrolnya tentang pendidikan, tentang anak-anak. Hukum itu tadi sempat ngobrol sedikit dengan Pak Agus sebelum acara mulai, kalau hukum itu berkaitan erat dengan kebudayaan ya sangat Pak erat, ya. ya. Sangat erat. Jadi hukum itu bagian dari budaya. Ya. Jadi artinya hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan perilaku manusia. Betul. Pak, budaya hukum itu apa Pak Agus? Oke, terima kasih Mbak Nahar dan seluruh yang mengikuti acara ini.
sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya memberikan pancingan ya untuk saling sharing. Siapa tahu bahkan mungkin kemungkinan besar saya juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian semua juga ya. Nah sedikit banyak tadi Mbak Nahar sebetulnya mungkin sudah tahu ya untuk memperjelas ataukah sharing masalah apa itu budaya hukum ya. Nah kalau dirinci kan dari budaya, kalau budaya itu sudah mungkin sudah perso semua karena ini adalah lembaga kebudayaan ya. Budaya itu kan seperangkat nilai, gagasan, perilaku dan artefak atau hasil karya manusia itu sendiri. Nah kalau hukum mudahnya banyak ahli hukum yang mendefinisikan hukum itu macam-macam, tapi intinya pasti itu juga suatu norma atau suatu peraturan yang biasanya berupa kewajiban, larangan dan sanksi. Sebetulnya kewajiban, larangan dan sanksi. Nah, kuncinya di sanksi itu pasti namanya hukum ada sanksi. Walaupun sanksi itu sebenarnya tidak mesti penjara atau denda, tidak ya. Kalau hukum yang tidak tertulis atau kita sebut hukum adat itu jadikan buah bibir, dikucilkan sanksi umpamanya sosial sudah gitu ya, sanksi Pak, ya? Nah sanksi dalam hal ini adalah sangat luas ya. Nah kita kembali ke fokus budaya hukum, artinya adalah tadi kita agak merujuk kepada budaya tadi, sebenarnya seperangkat ide, gagasan, perilaku dan juga hasil karya manusia itu sendiri yang terkait dengan hukum atau yang dapat mempengaruhi hukum. Nah itulah budaya hukum. Hukum. Jadi ide, konsep, gagasan, perilaku, mungkin kebiasaan ya, kebiasaan suatu masyarakat dan hasil karya. Mungkin kalau di hukum bisa ditunjukkan ya hasil karya itu undang-undang umpamanya, KUHP umpamanya, kitab, undang-undang hukum pidana itu kan artefak hasil karya manusia ya. Nah itu juga menjadi bagian budaya juga makanya tadi Mbak Nahar betul bahwa hukum itu sebetulnya bagian dari budaya. Jadi saya ulangi, budaya hukum itu adalah tadi bahwa bisa ide, bisa gagasan, konsep, perilaku dan hasil karya manusia yang mempengaruhi kehidupan hukum, berlakunya hukum. Berlakunya hukum. Hukum Jadi, itu kan tidak mesti berlaku dalam masyarakat, Mbak. Mungkin sudah ada KUHP, ya mudahnya, atau undang-undang perkawinan itu kan hukum. Tapi apakah itu berlaku seperti itu kan belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kalau di teori itu law and action di masyarakat, hukum yang berlaku itu bisa berbeda dengan law and book gitu ya, sangat mungkin. Nah itu mungkin sedikit banyak ya mungkin. Budaya hukum masih agak-agak ini masih abstrak, masih meraba-raba. Nanti mungkin sambil jalan ya, mungkin semakin semakin. Jadi budaya hukum itu penting bagi kehidupan manusia. Iya, sangat penting itu ya. Kenapa Pak? Nah mengapa budaya hukum itu penting? Karena kan hukum itu pasti diciptakan untuk tujuannya kan ketentraman, kesejahteraan, keadilan, kepastian ya. Yang tujuannya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu supaya tadi hukum yang sudah dicita-citakan merealisasikan ketentraman, keadilan, kepastian, maka kan disupport dengan budayanya ya kan. Jadi hasil karya yang berbentuk mungkin undang-undang perlu disupport yang lain, perilaku dan juga persepsi atau pandangan masyarakat itu bahwa undang-undang yang sudah ada itu baik, makanya perlu dijalankan gitu. Ya gitulah. Pentingnya budaya hukum bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya supaya hukum yang sudah berwujud undang-undang, PP atau apapun itu bisa berjalan dan bisa membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat ya. Bagi perempuan Pak dalam praktek kehidupan sehari-hari, budaya hukum apa yang paling menonjol di masyarakat?
Wah, ini sudah mengarah ke perempuan. Budaya hukum yang perempuan sebetulnya ya menurut saya ya, mungkin kalau yang Bapak Ibu yang mengikuti sharing ini mungkin punya pandangan lain ya. Pada prinsipnya sebetulnya sulit dibedakan ya antara laki-laki perempuan ya. Pada prinsipnya sama ya, bahwa dalam suatu masyarakat budaya hukum itu kan sebetulnya ini ada budaya hukum yang baik, ada budaya hukum yang tidak baik. Oh gitu Pak? Iya, budaya hukum itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kan namanya budaya kan sesuatu yang yang dianggap konsepnya ada dianggap baik di suatu masyarakat, kemudian dijalankan ya. Tapi kadang ada yang memandang itu tidak baik gitu ya. Ya, contohnya mungkin contohnya budaya yang kalau ini waris mudahnya ya. Kalau di suku Batak itu perempuan tidak berhak sebagai ahli waris umpamanya. Itu kan budaya hukum ataukah hukum adat yang berlaku di etnis tertentu. Tapi kalau dipandang dari yang lain, budaya hukum yang lebih luas mungkin tidak baik gitu ya. Nah, itulah kadang budaya hukum itu bisa dibagi juga ya. Berarti ada budaya hukum yang internal, ada budaya hukum yang eksternal. Internal itu hanya berlaku di etnik tertentu, organisasi tertentu, mungkin kalau perempuan ya mungkin jenis kelamin tertentu ya. Nah, itu mungkin Aisyah itu mungkin termasuk saya kira ada budaya hukum internal di Aisyah sendiri ya. Mungkin saya dengar mungkin yang baik ya. Dan yang baik kan mengutamakan organisasi umpamanya, kan ada dari Muhammadiyah itu juga dilaksanakan hidup-hiduplah Aisyah ya, jangan mencari hidup di Aisyah ya. Nah, intinya kan itu akan itu budaya yang bagus juga yang baik. Tapi ada juga saya dengar ada budaya yang kurang baik lah ya. Umpamanya hukumnya kan kalau rapat jam 9, tapi tidak sedikit yang datang jam 8. Nah, itulah terkait dengan disiplin ya Pak. Betul. Nanti tapi itu ya, nanti tapi itulah budaya hukum itu ternyata walaupun ada hukum itu kan sudah ditentukan undangan itu termasuk hukum bagi internal ya, misalkan jam 9 tapi nyatanya itu bahkan apakah malu atau tidak ya itu tergantung masing-masing. Bahkan sebetulnya budaya hukumnya itu yang jelek ya, tidak tepat, tapi malah tidak malu, tidak itu seolah-olah itu sudah biasa saja padahal sebetulnya melanggar hukum dalam tanda petik ya Pak. Betul, itu kan budaya yang jelek, budaya hukum yang jelek. Sebetulnya itu diminimalisasikan harusnya ya. Jangan sampai malah yang budaya hukum yang on time yang baik tadi bisa terkikis gitu ya. Nah, itu mungkin ya salah contoh dari cerita-cerita teman sih. Yang tahu kan yang Aisyah Mbak Nahar kan. Saya kan hanya tahu cerita dari kalau LK tertib kok. Iya ya mungkin ya, kalau LK beda ya mungkin ya. Kalau di LK malah kadang-kadang kita janji selesai jam 10, kita molor selesainya malah Pak. Oh gitu kalau anunya ya Bapak. Kalau mulainya biasanya ini membela diri. Iya Mbak. Berarti kalau budaya gitu, kalau misalnya tadi contoh yang perempuan tadi ini belum saya jawab ya, tadi malah ini Mbak. Jadi pada prinsipnya kan kalau saya mengatakan sulit dibedakan ya yang menonjol mana tapi semua itu dialami ya. Umpamanya yang paling mudah ini ya masa mungkin yang paling mudah adalah budaya yang terkait pemilihan yang paling mudah pemilihan kepala daerah atau pemilihan desa. Itu kan hukumnya kan dilarang money politik. Betul. Nah, ternyata baik perempuan atau laki-laki ya kadang menikmati kan, dikasih sembako ya senyum-senyum saja. Bahagia. Nah, dikasih saja. Bahan-bahan material untuk pembangunan ya. Nah, itu contohnya. Betul. Di bidang ekonomi umpamanya masalah bank project atau kredit itu juga bisa terjadi ya.
Kan kalau ada apa harus ada jaminan, harus ada mungkin apa ya perjanjian, kadang hanya berdasarkan apa ya bunganya tidak diatur sekian maksimal kalau diaturannya, tapi bisa bunganya bisa tinggi ya. Nah itu juga dialami laki-laki perempuan. Nah di bidang lain kadang yang sering saya amati di bidang lalu lintas itu juga ada budaya yang kurang baik ya. Mungkin sudah tertawa sudah tahu ya. Ya itu. Belum memberikan contoh saya sudah ini. Iya, iya. Nah, itu kan juga laki-laki perempuan sama saja ya Pak, lalu lintas. Apalagi ada yang aneh Pak, budaya gini untuk menghindari tilang itu ya, yang melanggar aturan itu kalau yang lumayan diberi anugerah cantik dengan senyum bisa lepas gitu. Itu pernah terjadi ya. Nah itu di budaya sering dan terjadi banyak sebetulnya itu. Baik, nah tapi sebetulnya ya secara harusnya ya secara teoritis atau secara naturalnya kan beda loh sebetulnya laki-laki dan perempuan itu. Perempuan itu lebih halus, lebih kekhawatirannya itu lebih tinggi daripada. Nah mestinya itu juga harusnya bisa sedikit ada beda ya. Mungkin walaupun dari segi tadi melanggar ya tidak seheboh yang laki-laki mungkin, tapi umumnya sama, tapi cuma persentasenya aja saya kira. Pada dasarnya sama ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, begitu Mbak. Pak Agus sebelum kita lanjutkan ini sudah ada yang bertanya. Terima kasih untuk Ibu Kurnia di Kasihan Bantul. Iya. Ada anekdot kalau aturan atau peraturan atau hukum itu untuk dilanggar Pak. Oh iya ini sering dengar ini peraturan dibuat itu untuk dilanggar betul. Dan ini sangat kental di masyarakat dan malah para penegak hukumnya yang menyalahgunakan itu sendiri sehingga masyarakat bersikap cuek atau apatis terhadap hukum atau aturan itu sendiri. Gimana ini Pak Agus? Apatis. Oke, terima sering kasih. Nggak diobrolin hal-hal seperti ini kalau dari Mbak siapa tadi yang Mbak Kurnia, Ibu Kurnia di Kasihan Bantul. Kasihan Bantul, Kasihan Bantul itu daerah Madukismo ya. Sini Pak. Oh sini termasuk. Sini masuk Kasihan. Oh Mbak dekat ya ini berarti ya. Terima kasih paling enggak Mbak Kurnia ya tentang mungkin anekdot yang mungkin sudah tapi memang betul loh itu Pak menjadi menjadi menarik bagi Mbak Kurnia ya. Aturan dibuat intinya untuk dilanggar ya. Ya itu anekdot, namanya anekdot itu kan sebetulnya sindiran. Nah sebetulnya itu kurang baik kan, jelas ini adalah budaya hukum yang tidak baik toh tadi ya. Aturan dibuat itu mestinya yang baik, yang budaya hukum yang baik ya untuk dijalankan gitu ya. Nah makanya mengapa Mbak Kurnia kok aturan yang dibuat kok dilanggar. Ini kan justru ini perlu karena anekdot sih boleh-boleh aja, tapi untuk seriusnya ya aturan dibuat ya untuk dijalankan, jangan dilanggar ya. Ini kalau ini berkembang kan ini namanya budaya hukum yang negatif tadi Mbak. Iya, budaya hukum yang tidak baik itu ya. Ini harus bukan harus tetapi idealnya harus dibetulkan atau diluruskan, jangan sampai tadi pernyataan atau tesisnya ya, pernyataannya aturan dibuat untuk dilanggar, tapi aturan dibuat adalah untuk dijalankan. Tapi menarik harus mulai dirubah perlahan ya Pak ya. Dari mungkin dari omongan, dari perkataan. Nah syukur nanti dari perbuatan. Ini bagus Mbak Kurnia. Enggak apa-apa, ini kan mungkin Mbak Kurnia ya tahu, saya yakin tahu, cuma untuk memancing kita sharing aja untuk memancing diskusi. Terima kasih Mbak Kurnia ya. Terima kasih Pak Agus. Nah ini kita masuk ke era pandemi Pak. Era pandemi itu kan sudah hampir 2 tahun ya kita masuk ke ini. Sekarang itu masa itu kan sudah bukan kemarin besok, tapi ada satu masalah yaitu masa pandemi, zaman pandemi gitu ya saya. Nah pandemi ini kan banyak hal-hal yang berubah. Perilaku manusia juga banyak yang berubah. Nah, apakah budaya hukum itu juga mengalami perubahan, mengalami pasang surut di era pandemi ini? Iya, Mbak. Menurut menurut saya mungkin kalau ada yang lebih paham mungkin tentang
budaya ataukah hukum bisa juga terjadi. Ini kan kelihatannya pendengarnya kan ya luas ya. Ada yang ahli hukum, ada yang ahli budaya. Sekali lagi kalau saya karena tadi budaya adalah dinamis ataukah hukum itu juga bisa berubah, sama saja dalam budaya hukumnya ya. Jadi di era COVID yang sudah hampir 2 tahun ya Mbak ya, sudah 2 tahun ini kalau saya memandang justru ada bukti-bukti ya, bukti-bukti budaya hukum itu berubah ya. Nah, contoh yang paling mudah budaya hukum itu adalah kalau di kantor ya, kita kalau pegawai kan harusnya secara hukum, secara normal WFH, apa work from home, itu maknanya kan bekerja ya. Harusnya secara hukum ini ya bekerja, cuma dari rumah lewat daring gitu ya. Tapi saya mengamati sendiri di instansi saya ya, itu ya dimaknai bukan bekerja dari rumah tapi libur, malah hanya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kalau dihubungi itu, loh saya kan WFH gitu ya. Sedang work from home. Gitu. Nah itu apa budaya yang berjalan, budaya hukumnya tidak mensupport tadi apa hukumnya bahwa tetap bekerja walaupun di rumah, tapi budaya hukumnya yang terjadi ya budaya hukum yang negatif tadi. Dan ini benar-benar terjadi ya di lingkungan ya ada bahkan beberapa kantor lah. Sampai ke anak-anak juga berpengaruh gitu ya? itu, Oh, Pak. belajarnya itu pendidikan ya Mbak Nahar. Mungkin malah cerita. Saya guru SD. Gimana ya? Saya guru SD. Saya ini kan beberapa bulan 2 bulan ini kan sudah mulai PTM terbatas. Nah, itu tuh anak-anak itu ini sering cerita, banyak juga anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya sering tidak mengerjakan tugas gitu kan. Kalau saya tanya kemarin itu sekolah dari rumah apa libur? Libur. Nah, padahal kan apa benar nggak ya saya dengar itu rumah. Kan apa WPH ini kan untuk pendidikan ya maunya kan ya tetap belajar mengerjakan supaya memahami supaya menguasai suatu apa bahan pelajaran yang disampaikan Bu Guru, tapi saya dengar itu juga yang mengerjakan bukan anaknya Bu. Mbak ya. Apa benar atau enggak tahu ya. Ini tidak kan semua. Juga tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Bahkan kalau kasus ini nggak apa-apa ya Pak cerita sedikit. Kan. Kalau kasus di tempat saya itu ada 1-2 anak yang bahkan mengerjakan itu ibunya, benar-benar ibunya sampai menulis jawabannya itu juga ibunya. Nah, itu kan jadi apa ya tadi budaya hukum yang berkembang yang negatif itu. Nah, itu perlu diperbaiki, direvisi kan kita perlu juga evaluasi. Nah, budaya hukum yang tadi yang negatif itu perlu digeser atau dirubah ke yang positif sesuai dengan hukumnya kan. Hukumnya kan baik ya. Untuk apa siswa tetap belajar intinya. Nah, itu kan dalam pendidikan tadi ada contoh lagi kalau di bidang keagamaan Mbak. Saya mengamati pasang surutnya budaya hukum itu juga umpamanya aturannya atau fatwa atau pemerintah ya mengatakan meminta bahwa softnya dijarangkan diberi jarak. Tapi ada juga Mbak yang tidak seperti itu ya. Di kampung saya bahkan ya itu tetap bukan ngeyel atau apa Mbak? Tetap ngeyel Pak, kalau menurut saya ngeyel. Ada juga wah budayanya ya kok gini tapi dengan dalih mereka punya pegangan, punya alasan sendiri karena merasa sehat, merasa aman. Nah, itu kan kita menyoroti budaya hukum yang dari pemerintah lah. Padahal aturan dari pemerintah sudah jelas, aturannya sama dengan sekarang aturan pemerintah sudah jelas bahwa boleh berkegiatan di luar tapi harus selalu taat protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi di lapangan dan itu seolah-olah udah ya budayanya terus jadi seperti itu ya. COVID yang yang lebih jelas lagi kan aturan hukumnya dilarang berkumpul, mengadakan pesta, genduren, perayatan juga diminimalisasi. Prakteknya Mbak di kampung saya itu ya bisa dikatakan kurang jalan gitu ya. Genduren tetap jalan terus, mungkin pengajian atau selapan tetap jalan terus ya. Ini sekarang malah bisa PKK terjadi. Juga sudah mulai jalan. Oh, gitu. Dan
di undangannya taat prokes tapi duduknya tetap jajar. Tetap gitu ya. Ya itulah maka saya tadi dengan pertanyaan atau pancingan sharing Mbak Nahar, apakah mengalami pasang surut? Ada ya, ada memang sesuai dengan keadaan yang berkembang ya. Budaya itu kan dinamis ya Mbak. Ya, betul. Ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari ini dari channel YouTube ya Mas ya, dari Ibu Juju, Bu Siti Jufronia. Selamat sore Bu Juju dari PCA Sewon Utara. Iya. Ini pertanyaannya dari YouTube, di channel YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah. Assalamualaikum. Tentang budaya hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja, yang banyak budaya-budaya yang mengarah ke kesyirikan, syirik ini Pak. Waduh, bagaimana sikap kita jika diundang dalam kegiatan seperti ini? Ini masuk ke ini budaya hukum tadi keagamaan sempat diserempet sedikit sama Pak Agus. Terima kasih Mbak Juju, Buju atau Mbak Ibu ini Juju, Ibu Juju ya. Panggilannya maaf tadi namanya siapa, tapi panggilan Bu Juju ya. Tentang masalah keserikan, budaya keserikan ya, itu memang namanya budaya itu kan tadi ada yang ideal ya, yang baik, ada yang jelek. Nah ini sebetulnya tinggal kita, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah syirik, sesuatu bahkan yang ini dosanya ya cukup berat ya, cukup besar. Nah, bagaimana supaya tidak tidak seperti itu. Nah, sikap kita tentunya intinya ya tidak mendukung ya. Tidak mendukungnya gimana kalau umpamanya jelas itu adalah diundang atau itu jelas syirik, itu karena mengadusnya besar ya dengan bijak mestinya ya. Dengan bijak harus ya tidak mendukung tadi ya. Nah cuma repotnya bagaimana kalau yang mengadakan itu atasan ataukah penguasa ya. Nah itu pinter-pinternya lah itulah seni atau bagaimana kita ya tidak mendukung tapi dengan wise. Nah itu aja. Nah itu sulitnya seninya, bagaimana tidak mendukung dengan wise, itu yang perlu banyak belajar. Tapi ini sama ya, prinsipnya kan ini jelas, ini adalah ada normanya, harusnya tidak syirik, tapi ini kok ada budaya yang negatif ya, yang tidak. Nah itu perlu ya tadi intinya perlu dibenahi, mungkin tidak frontal, sedikit demi sedikit, tapi kita punya tujuan ya bahwa itu akan hilang kalau idealnya ya, paling tidak semakin dikurangi semakin dikurangi itu ya. Jadi sikap kita ya, kita sebagai apa dulu kan ada tuh, kalau kuasa pakai kekuasaan mungkin ya pakai kekuasaan ya. Kalau di agama kan seperti itu. Kalau pakai tulisan ya bisa menulis ya. Tapi kalau tidak punya kuasa mungkin istilahnya ya rakyat kecil saja ya cukup doa kan, doa supaya ini tidak berkembang, supaya ini segera bisa ada solusi yang terbaik gitu Pak. Kalau menurut saya sih kalau itu. Kalau ada perayaan ya jangan didatangi. Nah itu saya kadang-kadang cari-cari alasan biar nggak datang. Kalau misalnya ada undangan-undangan yang nyerempet ke syirik. Iya itu Pak, perlu sebenarnya kebijaksanaan atau wise seni. Ya seninya bagaimana tidak menyinggung umpamanya tetangga, menyinggung secara secara frontal, secara yang menyakitkan lah. Ya pasti menyinggung, tapi ya sedikit lah mungkin. Persentasenya jangan 100% lang frontal ya. Jadi orang Jawa, apalagi orang Jawa kan gitu toh. Ya ngono tapi ojo ngono kan. Ya tidak setuju tapi intinya kan tidak boleh frontal gitu ya. Ya istilahnya kalau seperti itu ya Pak. Wise atau bijaksana. Nah, ini maaf itu konsep ya, prakteknya seperti itu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, podcast Dialog Dakwah Budaya ini diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh
Institut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga melalui akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menarik sekali bicara tentang budaya hukum di Indonesia ya Pak ya. Alhamdulillah. Beragam sekali ternyata. Sudah ada pertanyaan lagi dari Abu Muflih di Banyuwangi. Bagaimana Pak hukum di Indonesia yang tumpul ke atas tajam ke bawah? Ini hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah kayaknya dari zaman dulu itu permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Iya, tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Nah budaya hukum seperti itu mungkin yang nanti sekalian dijelaskan apakah bisa dibangun atau diperbaiki. Monggo Pak Agus. Langsung ya. Terima kasih Pak atau Mas Abu Muflih ya, sudah berpartisipasi paling tidak sebagai pancingan untuk sharing di antara kita. Siapa tahu mungkin hal yang akan kami sampaikan bisa ditanggapi atau ditambahi, ya silahkan ya. Tadi menarik, ada tesis atau pameo ataukah pernyataan yang sering kita dengar. Tumpul hukum itu dalam prakteknya adalah tumpul ke bawah, tajam ke atas. Intinya kan ini hukum itu adalah tidak netral, tidak equal, tidak sebagaimana yang diharapkan. Intinya kan ini ada keberpihakan kepada pihak yang istilahnya bahasa Inggrisnya itu the have ya. The have itu bisa ekonomi, bisa kekuasaan ya. Pokoknya itu ya. Betul. Nah, kalau saya sih menjawabnya secara konsep dulu pengertiannya. Kan kita punya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di pasal 7 kita jelas kalau di ilmu hukum itu terkenal dengan prinsip equality before the law, bahwa di muka hukum itu semua warga negaranya sama kedudukannya, baik itu besar kecil, tua muda, apa laki-laki perempuan, ataukah tadi the have atau yang tidak mampu, tidak lemah ya, yang kuat ataukah lemah, mestinya kan disamakan. Nah, kalau ini terjadi kan berarti ini hukum berjalan tidak ideal. Ini terjadi kalau dilihat dari budaya, ini budaya yang negatif tadi yang berjalan. Memang kok kalau dilihat dalam praktek itu tidak sedikit ya budaya hukum yang negatif itu yang ternyata ya Pak ya. Yang berjalan juga ya. Ternyata. Ya walaupun saya yakin tidak semuanya ya. Tidak, tapi ada kasus-kasus yang mencuat memang mungkin wartawan atau justru yang aneh ini kan di blow up ya. Seolah-olah semua hukum itu berjalannya tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, intinya kan ini terjadi diskriminasi intinya tidak. Nah, itu sekali lagi kalau saya kembali ke konsep tadi, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, ini kan berarti ini adalah budaya hukum yang negatif. Nah, marilah sama intinya, marilah kita ini dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan ini seperti di surga ya. Tidak ada sesuatu negatif atau tidak ada satu kejahatan. Ya itu ideal saja. Tapi paling tidak dikurangi, ditekan ya. Kalau idealnya sampai dihilangkan. Ya kalau bisa intinya dibalik pun salah ya. Tajam ke atas, tumpul ke bawah juga tidak baik. Tidak baik ya. Betul. Ya sak madio saja kalau jawabannya ya di tengah-tengah in between saja ya. Semua dilindungi supaya terjadi tadi kesejahteraan, keadilan itu. Berarti diperbaikinya juga harus. Nah, bagaimana nanti bisa itu kalau bagaimana memperbaikinya ya semua elemen unsur di masyarakat negara ya harus bersatu padu ya ini memperbaiki sesuatu budaya ini tidak mudah Mbak. Nanti mungkin sambil di akhir-akhir bisa kita
tentang bagaimana membangun suatu budaya hukum ya. Jadi intinya itu Pak atau Mas Abu Muflih ya. Ya. Ini sesuatu yang budaya hukum yang negatif dan mari kita sadari, kita pahami supaya ini tidak berkembang ya budaya hukum yang negatif itu. Ya bagaimana peran Anda ya tadi, kalau tadi hampir sama ya, kesirikan tadi, kalau punya kekuasaan gunakan kekuasaan itu, kalau tidak mampunya perkataan atau tulisan ya lakukan itu, kalau tidak bisa ya doa saja supaya nah, itu terakhir Mas kan itu kan terakhir. Memang itu tadi kalau nggak salah itu juga etika Islam juga gitu ya, yang iman yang paling lemah kan ya doa dan jangan pasrah lah, tapi paling enggak kita berdoa supaya segera hilang lah tadi, bahwa hukum itu jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebenarnya terkait dengan ini ya Pak ya, kalau bisa menyinggung sedikit tentang budaya suap itu tadi itu Pak. Iya kan, kalau misalnya itu kan yang berkuasa atau punya kekuatan secara finansial itu kemudian menyuap. Betul. Nah itu di Amerika ya yang pernah terjadi kasus yang orang kaya jelas-jelas salah bisa menang Mbak ya, karena pengacaranya kan lebih hebat dia, orang kaya itu mampu membayar pengacara yang hebat sehingga orang yang lemah tadi pengacaranya kan juga kelasnya beda. Kalau yang kelas pengacara yang hebat itu musuhnya ya pengacara biasa lah. Akhirnya benar terjadi bahwa sebetulnya yang benar itu bisa menjadi salah, yang salah itu bisa benar, itu loh. Bisa terjadi seperti itu. Makanya itu dikritik dengan tadi bahwa di dalam pelaksanaan bahwa the have itu come ahead. Jadi selalu di saat itu ya di Amerika itu yang kaya, yang mampu itu selalu mendominasi berjalannya hukum. Jadi bisa menyetir lah ya. Intinya kalau berperkara pasti menang yang the have itu. Nah itu benar-benar terjadi ya. Semoga di kita tidak lah ya. Tapi kayaknya sudah mulai nih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Agus. Dari Ibu Nuril ya, Ibu Nuril dari Sidoarjo. Terima kasih Ibu Nuril. Islam sangat menghargai perempuan, tetapi di masyarakat masih ada anggapan bahwa perempuan hanya sebatas konco wingking. Dan ini berpengaruh budaya relasi lelaki dan perempuan di masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Oke, kemudian ya Sidoarjo kemudian. Mbak Nuril ya, terima kasih atas pancingan ya untuk sharing pada kesempatan ini Mbak Nuril ya. Tadi tentang intinya ada budaya ya bahwa bisa hukum ya, karena hukum itu kan equal, ternyata ini ada tidak equal ya, kurang menghargai istilah-istilah yang berkembang di masyarakat Jawa. Ini tidak hanya konco wingking lah ya. Perempuan itu kadang di yang lain itu. Yang loh, yang fungsi kalau sudah berumah tangga itu hanya istilahnya masak, manak, maca. Itu juga sebetulnya kearifan atau budaya yang negatif yang saat ini mestinya tidak seperti itu ya. Jadi pernah dengar Mbak Nahar itu ya. Pak, itu Pak. Intinya juga mau kurang menghargai perempuan. Ada lagi satu lagi, saya juga sering baca di budaya Jawa ya. Itu neraka istri itu tergantung suaminya. Neraka katut, swarga nunut. Nah, kan perempuan itu bahagia atau sedih sangat tergantung laki-laki juga. Nggak bisa mandiri kan berarti. Nah, itu juga istilahnya kurang menghargainya. Tadi konco wingking kan menganggap perempuan itu ya tadi urusan belakang tuh masak, macak tadi ya. Nah, ini memang mau tidak mau kalau saya sih mengatakan
kurang pas pemaknanya saya. Intinya kan seharusnya ya perempuan itu baik perempuan laki-laki, tidak hanya perempuan, itu penting lah. Kalau di masyarakat penting, di keluarga juga penting. Nah, ini ada tambahan pertanyaannya ternyata Pak. Buktinya saat ini perempuan terutama anak-anak sering jadi kasus korban. Bandung ya. Kasus terbaru di Bandung. Tentang itu ya, beberapa kiai atau kayak pengurus Saya pondok itu ya. Kalau apa? Yang terbaru itu malah kabarnya 21 korbannya. Jadi tidak hanya 12 tapi 21. Dan itu tidak hanya terjadi di Bandung, di Mojokerto, di mana itu kemarin kan terus beberapa kali akhirnya mencuat kasus-kasus seperti itu di berbagai tempat. Oke. Nah, gini Mbak, itu kalau saya sih betul. Sebetulnya tidak hanya 2 tempat itu, kalau istilah populernya itu kan fenomena gunung es. Ini hanya yang apes saja Mbak. Apes sama yang terekspos saja. Saya yakin itu memang lebih dari itu. Saya yakin itu betul. Lebih dari itu. Kan yang mudahnya tertangkap basah dengan tidak, kan banyak yang tidak tertangkap basah toh Mbak. Nah, itu istilahnya kan gunung es itu hanya bagian kecil kalau menurut saya. Jadi memang ini budaya yang intinya menganggap kurang menghargai perempuan. Nah, ini kok tujuannya ke laki-laki ya. Nah, mari ini kan kita di banyak yang perempuan ya yang mengikut. Tapi kalau berbicara ini kaitannya dengan laki-laki, alasannya itu juga ada saja ya. Laki-laki itu memang lebih kuat, diberi kelebihan kan gitu ya. Tapi di agama memang juga dianjurkan lelaki itu pemimpin ya, tapi pemimpin yang baik ya tidak semena-mena mestinya. Nah, ada yang ini kaitannya tadi Mbak ada patriarki ya. Saya kadang sering mengapa budaya patriarki itu eksis dan kuat. Nah, salah satunya penafsiran ya dari etika agama kan jelas toh, laki-laki itu pemimpin, perempuan kan beri kelebihan. Nah, itu ditafsirkan seperti itu tadi ya. Seolah-olah perempuan itu harus ngalah, harus mudahnya di bawah perempuan lah. Nah, ini perlu pemahaman yang betul, baik, Pak. Yang betul. Karena ya. yang digaris bawahi, yang dibaca hanya bagian itunya saja, tapi tidak kemudian belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu yang perlu itu baru koma kalau saya. Betul. Memang laki-laki itu pemimpin, perempuan tapi koma kan. Tidak semaunya pemimpin yang baik kan, tidak sewenang-wenang, otoriter kan. Ada di Al-Qur'an itu bil ma'ruf ya. Pemimpin itu harus yang baik. Nah, yang baik itu salah satunya ya harus menghargai, saling menghargai. Nah, itu tadi kalau kasus seperti itu jelas ini benar ya, kalau saya kurang menghargai perempuan ya dianggap kasarnya ya hanya sebagai pemuas nafsu saja ya. Itu karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa itu tadi perempuan sebagai konco wingking, terus kemudian harus manut dengan laki-laki dan sebagainya. Ini nyambung ini Pak, ada pertanyaan lagi ternyata. Sepertinya ini nyambung dengan yang tadi ya Pak ya. Dari Ibu Astuti di Yogyakarta. Terima kasih Ibu Astuti. Bagaimana menurut Bapak cara paling efektif memelekkan atau biar perempuan itu juga paham dan sadar tentang kesadaran hukum atas dirinya. Nah, ini nanti sekalian ini bagaimana membangun budaya hukum yang positif, kiat-kiatnya seperti apa? Oke, terima kasih ini Mbak Astuti. Ibu Astuti ya. Bagaimana supaya efektif atau membangun, kalau saya tadi mengatakan budaya hukum yang positif ya, semakin kuat, semakin tambah paham, sadar. Sehingga mau menjalankan. Nah, itu kaitannya sebetulnya terkait dengan pendidikan nih Mbak ya. Kan sesuatu budaya itu kan harus dimulai dari ide, gagasannya, persepsinya dulu. Nah, itu kan pendidikan. Larinya ke pendidikan. Nah, pendidikan itu siapa yang bertanggung mendidik supaya budaya hukum yang positif itu menjadi eksis, menjadi semakin berkembang kan keluarga. Betul. Nah, istilahnya kalau tidak salah
tripusat pendidikan itu. Kaitannya di sini keluarga, masyarakat, satunya apa Mbak Nahar? Keluarga, masyarakat dan sekolah lembaga pendidikan. Betul. Nah itu semua harus serentak ya, sadar bahwa ini sesuatu yang kalau seandainya kalau ada budaya hukum tidak baik ya harus dihilangkan, kemudian dibangun budaya hukum yang baik ya. Contohnya tadi disiplin umpamanya ya, salah satu contoh saja. Ya menghargai perbedaan umpamanya ya. Kesamaan, kesetaraan. Nah, seperti itu. Jadi itu mau tidak mau larinya karena tadi budaya itu kan seperangkat konsep, pikiran, perilaku dan hasil karya. Nah, dimulai dari konsep pemahaman dulu. Nah, pemahaman dulu itu ya tadi pendidikan. Kan harus disadarkan dulu bahwa ini loh yang baik ya. Budaya hukum yang baik itu ini, jangan sampai keliru budaya hukum yang kurang baik. Nah, kalau sudah tahu bahwa budaya hukum yang baik itu ini, kemudian kan diharapkan perilakunya seperti itu ya, budaya hukum yang baik. Nah, itu syukur dikuatkan dengan norma ya. Nah, itu jadi efektif harus tripusat pendidikan tadi berjalan serentak seirama ya, simultan gitu untuk jadi sebetulnya yang harus dimelekkan itu kalau sudah bicara dengan seolah-olah kok perempuan itu yang kita sempat diskusikan tadi sebelum acara mulai, kok ada diskriminasi hukum bagi itu sebenarnya tidak hanya untuk perempuan ya Pak ya, tapi untuk laki-laki bisa juga terjadi, laki-laki itu juga harus dipahamkan bahwa hukum betul, itu betul. equal gitu, hukum itu sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuannya juga harus disemangati bahwa perempuan itu juga punya kekuatan. Selama ini kan kasus-kasus seperti itu kan kenapa tahu-tahu sudah banyak korbannya itu kan karena perempuan itu lebih cenderung untuk diam, malu, terus kemudian takut nanti kalau misalnya saya bersuara juga nggak bakalan didengar seperti itu tuh Betul, Mbak. Tapi kalau saya akan mengamati di bidang waris itu perempuan berani bicara kok. Umpamanya gini, kalau sebelum kemerdekaan ya dulu paling awal itu kan budaya hukum ataukah kebiasaan yang berkembang di hukum waris itu antara suami dan istri tidak ada hubungan waris-mewaris. Nah, itu budaya hukum kalau dilihat dari agama Islam umpamanya apalagi dengan undang-undang perkawinan sekarang ya yang mensejajarkan laki-laki dan perempuan itu kan kurang baik sebetulnya ya. Benar itu di Jawa itu sebelum kemerdekaan antara suami istri itu tidak ada hubungan waris-mewaris karena istri itu hanya menguasai saja. Nanti harta itu akan jatuh ke anak ya. Tapi kemudian dengan beraninya kemudian mengajukan gugatan di pengadilan ya. Kemudian oleh para hakim selalu dimenangkan. Kalau perempuan menuntut bahwa dia berhak sebagai ahli waris suaminya dimenangkan terus. Nah, sehingga akhirnya sekarang sudah berkembang budaya hukum ya antara suami dan istri ada hubungan waris-mewaris saya kira di Jawa ini. Sehingga itulah tadi dinamis bahwa budaya itu bisa dinamis. Nah, keberanian juga bagi yang merasa kurang diberikan kesamaan, kesetaraan bisa bergerak gitu ya. Nyatanya negara mengakomodasi ya. Sekarang umpamanya kalau waris itu berdasarkan kalau Islam di pengadilan Islam pasti nanti. Kalau Islam sendiri sebetulnya sudah ada aturan-aturan yang jelas tentang waris. Memakai hukum tidak Islam ya mungkin tidak orang Islam di pengadilan negeri ya pasti ada, ya, Pak, diakomodasi bahwa perempuan itu memang ada hubungan waris-mewaris dengan suami sekarang perkembangannya ya. Contoh tadi ya. Bahwa harus ya harus bergerak ya untuk membangun suatu budaya hukum itu kadang harus ada action, budaya hukum yang action. Positif. Jadi artinya budaya hukum yang positif itu bisa terus ditumbuh kembangkan ya Pak. Bisa sangat bisa ya. Ya, kalau tadi sudah paham yang positif itu seperti apa ya yang baik itu. Ya.
tentu saja tahu yang baik, yang positif, budaya hukum yang positif, tahu dengan ilmu, tentunya dengan ilmu. Ya. Ilmu, terus kemudian ini PR buat Aisyah juga ya Pak ya. Gimana? Ya itu untuk kemudian menyadarkan perempuan, terus mengkampanyekan agar perempuan itu sadar. Oh iya. Apalagi kan lembaga Aisyah ini ya, itu kan terkena harusnya sebagai agen of change ya. Ya, betul. Pionir untuk perubahan. Nah, istilahnya itu harus memberi contoh ingarso sung tulodo harusnya ya. Nah, itu Nah, saya pakai mikir loh Pak. Ingarso sung tulodo. Kan intinya kan di depan memberi contoh kan. Nah, sebagai agen of change pionir perubahan tadi kan harus mampu menggeser dari budaya yang jelek negatif ke budaya tidak baik itu ke budaya yang positif. Nah, itu kan perlu power juga, perlu kekuatan supaya tersosialisasi sehingga bisa dijalankan. Nah, itu kan tugas mulia, salah satunya Aisyah tugas mulia adalah membangun budaya hukum yang positif ya. Itu juga ini Aisyah juga punya punya majelis hukum dan HAM. Oh iya, lah itu apalagi sudah punya divisi ataukah ya itu majelis hukum dan HAM itu penguatannya pakai hukum atau lewat hukum kan ya. Ini tinggal ini oleh lembaga kebudayaan atau agar budaya hukum di Indonesia ini lagi tidak diskriminatif lagi. Betul, tadi sebenarnya kalau hukumnya sendiri tidak diskriminatif mungkin kalau Pak ya. Mungkin ya kalau sudah punya lembaganya untuk membela atau advokasi atau kan tinggal inventarisasi budaya-budaya hukum yang negatif apa. Nah, tinggal kita bagaimana cara mengurangi budaya-budaya hukum yang berkembang yang negatif itu kan itu perlu inventarisasi juga ya. Nanti kita baru tahu actionnya seperti apa betul. Tapi harus tahu masalahnya dulu baru kita mencari solusi kan. Nah, itu. Jadi terus ini lagi nih Pak. PR-nya banyak banget ini ternyata. Iya. Menarik ya budaya hukum karena tadi hukum itu ya banyak ada yang budaya itu juga luas. Jadi pembicaraan kita itu ya bisa masuk apa ya. Bisa betul, korupsi, bisa keluarga, bahkan bisa di bisnis, bisa apapun ya, itu pasti ada budaya hukumnya. Kan segala aspek sekarang itu mau tidak mau kan ada hukumnya ya. Tapi apakah hukum itu berjalan secara positif tadi? Kadang-kadang justru budaya hukum yang negatif itu yang berjalan kan. Nah, itu iya pasnya. Pak. Kenapa itu Pak? Lah berarti kan orangnya sebenarnya kan istilahnya kan hukum itu hanya senjata kan. Ada istilah Mbak bahwa istilahnya the man behind the gun ya, the man behind the gun. Jadi manusia itu lebih penting dari senjatanya ya. Jadi istilahnya kalau senjata itu hukumnya kan. Yang lebih penting kan yang melaksanakan ini yang ini menggunakan betul. Yang menggunakan itu pakai budaya hukum yang negatif atau budaya hukum betul. Yang positif itu kan jadi orangnya ini, manusianya ini. Problemnya manusianya. Iya. Nah, yang oke. Apa ada yang lain kalau sebelum ada pertanyaan lagi Mas? Oh, belum ada. Belum ada Pak Agus. Tadi yang menarik itu kalau di sekarang ini kalau di Undang-Undang Perkawinan yang menarik itu adalah perubahan tentang pasal 7 ya tentang batas umur untuk nikah. Pernikahan. Ya. Kalau dulu saat Undang-Undang Perkawinan yang 1 1974 itu kan beda ya antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki batas umurnya kalau untuk nikah itu 19 tahun. Sedangkan kalau yang perempuan itu kan 16 tahun. Nah, kemudian diperbaiki, ini dianggap diskriminasi atau mengapa dibedakan, banyak yang protes. Kemudian disamakan sekarang ya untuk usia nikah itu dengan dirubah pasal 7 Undang-Undang 1 1974 itu Undang-Undang Perkawinan dirubah menjadi undang-undang yang baru 16 2019 ya. Di mana
usia untuk pernikahan itu disyaratkan antara laki-laki dan perempuan sama, minimal 19 tahun. Nah, ini kan hukumnya. Tapi apakah budaya hukumnya yang ini kemudian mensupport umur bahwa nikah harus 19 tahun? Ternyata banyak di masyarakat kita yang justru umur, apalagi masa Covid kemarin ya, iya, dengar-dengar betul. malah pernikahan dini itu malah tidak sedikit. banyak. Nah, ini ternyata ya hukum yang dianggap sudah baik, ideal mungkin untuk kepentingan masyarakat, tapi budaya hukumnya tidak mensupport ya, karena memang dianggap baik suatu masyarakat tertentu yang baik itu bukan 19 tahun ya, mungkin umur asal sudah, kalau perempuan menstruasi, kalau sudah laki-laki kuat gawe mungkin ya, kuat gawe kan belum tentu sudah bekerja, maksudnya tidak mesti 19 tahun, mungkin 15 atau 16 bisa bekerja, walaupun bekerja apapun ya, wira swasta atau apa. Kalau menurut orang tua ya sudah baik untuk nikah gitu ya. Nah itu kadang norma hukum itu tidak disupport oleh budaya hukum yang positif kalau ada. Kadang sering budaya hukum yang negatif. Oke. Bicara tentang budaya hukum ternyata asik juga ya Pak Agus ya. Tak terasa ini sudah 1 jam kita sharing, kita diskusi tentang perempuan dan budaya hukum. Masih banyak lagi yang ya bisa kita bisa obrolkan sebetulnya ya. Pak Agus, closing statement, nasihat-nasihat. Kok nasihat ya istilahnya ya. Nasihat ya terkait dengan budaya hukum itu tadi Pak. Nah intinya tadi kalau kita berbicara dari Aisyah kan tadi sudah kita singgung bahwa Aisyah harusnya yang bukan terdiri anggotanya perempuan ya. Itu saya mengharapkan sebagai agen of change ya, untuk merubah budaya hukum yang negatif tadi ke budaya hukum yang positif. Nah tadi caranya gimana? Secara internal sendiri harus sudah paham dulu di Aisyah. Kalau sudah tadi saya katakan diinventarisasi, kemudian solusinya bagaimana, nah itu sudah. Nah kita kemudian sebarkan atau kita sosialisasikan kepada masyarakat dan bangsa. Insya Allah tujuan bernegara baldatun thayyibatun warukun ghafur, ataukah titi toto tentrem kertora harjo adil makmur tercapai dengan membangun tadi budaya hukum yang positif. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Muhammadiyah. Kan sama kan, itu ke masyarakat adil makmur. Ya, kalau Islami ya baldatun thayyibatun warukun. Nah, kalau Jawanya dari toto titi tentrem kertora harjo. Toto titi tentrem kertora harjo. Kan aman dan makmur lah. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Agus Sudaryanto SHMSI sudah memenuhi undangan amin, kami. Semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal. Pasti bermanfaat sekali. Banyak PR ternyata di budaya hukum perempuan terutama ya, karena kita adalah organisasi Aisyah, organisasi perempuan yang hendaknya menjadi agen perubahan, terutama dalam merubah budaya hukum yang negatif ke arah yang positif. Terima kasih sekali lagi Pak Agus, semoga selalu sehat walafiat, bahagia. Amin, matur nuwun Mbak. Sami-sami. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting pada Senin sore hari ini, sudah bergabung di YouTube channel Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di YouTube channel Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga sudah bergabung pada akun Facebook Majelis Tarjih Muhammadiyah. Terima kasih. Tablik lupa majelis, di akun Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di Senin sore di Ahad yang akan datang. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.